Saya akan membacakan Esra pasal 7. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zerahya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Ezra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit, dan selanjutnya. Maka sekarang, olehku telah dikeluarkan perintah, bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam, atau para imamnya atau orang-orang Lewi, dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja serta ke-7 orang penasehatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu. Dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasehatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Maka oleh karena itu, haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya, dan korban curahannya. Dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat. Begini, segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama, dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka.
Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah, dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak, upeti, atau bea. Maka engkau, hai Ezra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu, dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Terpujilah Tuhan, Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasehat-penasehatnya, serta segala pembesar raja yang berkuasa. Maka aku menguatkan hatiku, karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Demikian. Ya, dilanjutkan Ibu Veronica, silakan. Filipi 2 ayat 1 sampai 30. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok di hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak bersusah-susah.
Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segala mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatimu oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena itu sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit, dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka cita jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula, dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Ya, terima kasih untuk para lektor, Ibu Veronica dan Ibu Ayu Anggreni yang sudah membacakan ayat Alkitab. Kita akan mendengarkan renungan ayat firman ini oleh Gembala kita Dr. Joseph Paul Jiang dengan judul Paskah Tuhan Yesus. Kepada Pastor Paul dipersilakan. Haleluya, haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, ya, dengan hati yang teguh. Jangan lupa berbuat baik, jangan lupa bersuka cita, ya, mengucap syukur dalam segala pergumulanmu. Bilang terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Lalu bilang ya, terima kasih Tuhan kau baik. Saudara, live ini kita live Zoom ini kita broadcast juga di YouTube dan di Facebook saya, Joseph Paul Zhang. Ya, mungkin saya tidak bisa terima pertemanan, tapi Anda bisa follow saja. Karena saya udah bingung, udah banyak sekali ya. Saya bingung satu-satu ceklik ya, saudara. Udah banyak yang saya kemarin udah nambah lagi 500 orang lagi, capek ya, klik. Udah banyak lagi ya. Ya, batasnya cuma 5.000 ya. Nah, terus saya lama nggak periksa Facebook saya, jadinya nggak pernah periksa pertemanan ya, nggak taunya banyak sekali itu ya. Ada permohonannya ada berapa tuh, 3.500 atau 4.000 permohonan itu ya. Itu nggak. Minta maaf ya teman-teman ya, saya mesti cek satu-satu karena ada yang akunnya cantik-cantik, nggak taunya tukang malak semua, saudara. Bahaya. Dia cantik-cantik orangnya, nggak tahu ya, bilangnya kok apa kabar ya, terus tiba-tiba waduh sing aneh-aneh saudara ya. Jadi saya kalau ada yang akun-akun aneh-aneh gitu, saya nggak mencurigakan, pokoknya nggak saya approve ya. Jadi aduh capek juga milihin satu-satu ya. Oke, anyway saudara, Paskah Tuhan Yesus ya. Paskah Tuhan Yesus ini sangat luar biasa sekali saudara ya. Paskah yang merupakan puncak
penggenapan semua karya cinta kasih dari Sang Pencipta. Ya, saudara, ya tadi saya cerita ya di Koinonia di Den Haag tadi ya, saya cerita tentang orang tua gila, ya orang tua pikun gila, udah umur 100 tahun saudara ya, dia geret anaknya pergi ke gunung mau disembelih saudara. Saya tadi bilang ya, kalau kamu dapat ngimpi suruh nyembelih anak, jangan berangkat saudara, itu bukan dari Tuhan. Saya nggak tahu kalau Anda berpikir terus Anda begitu bangga dengan Abraham disuruh nyembelih anak saudara. Saya yakin saat itu Abraham itu sedang berdelusi saudara, sedang ngimpi, kan ngimpi dibilangnya kan. Saya yakin Abraham itu saking zamannya itu kan zaman orang fanatik agama dengan sukat yang mistis. Dia ngelihat kenapa itu dewa-dewa lain minta anaknya. Dan saya yakin dalam mimpinya itu ke bawah tidur, di bawah mimpi itu saudara suruh nyembelih Ishak. Tapi Tuhan baik ya saudara ya. Di atas gunung dia lihat itu domba ya. Kalau dia nggak lihat domba itu sembelih itu Ishak itu saudara. Saya yakin kalau nggak ada domba itu tetap disembelih. Ya, kalau dalam kitab Ibrani 11 itu ya, karena iman Abraham percaya Allah sanggup membangkitkan orang mati. Sekalipun saya percaya Allah sanggup membangkitkan orang mati. Ketika di dalam mimpi Tuhan suruh saya nyembelih anak saya, saudara, nggak akan tak sembelih, saudara. Nggak tahu bahwa ngimpi netan nih. Saya mulai sakit jiwa ini. Hati-hati, saudara ya. Masalahnya sekarang banyak orang ngimpi dengar suara Tuhan, lalu dilakukan, suruh cerai sama lakinya, suruh cerai sama bininya, saudara. Mampus nggak lu, saudara? Banyak orang dengar suara Tuhan, ya. Yang aneh-aneh, yang tidak teruji. Karena kepengen sekali ya suara Tuhan seperti apa. Nah, makanya ikutlah kelas profetik ya. Saya akan mencoba mensederhanakan. Ikutilah kelas profetik, ya terbuka. Ya, saya coba buka untuk semua. Ya, ini kelas profetik baru ya. Baru, new. Saya akan membuat format yang baru, saudara ya. Semua ikut. Ya, ikut kelas profetik ini. Hari apa ya? Hari Senin. Jumat ya, jam 7:30 malam. Yang kelas Yunani-nya? Jam 6. Ikuti kelas profetik ya. Tapi kita juga lagi di Den Haag, kita juga lagi pelajaran terus ya tiap hari Rabu ya tentang mendengar suara Tuhan. Nah inilah bahayanya ya saudara ya. Orang-orang ini tidak ngerti saat para nabi juga bisa bikin salah saudara. Saat para nabi juga bisa ngawur. Tetapi karena cinta, dia nggak pernah ngawur. Kengawurannya itu sudah mendatangkan kebaikan. Karena cinta, saudara. Elia itu pernah kabur, saudara, ketakutan dikejar-kejar sama perempuan, saudara ya. Nabi Elia itu pernah ketakutan, terkencing-kencing, kabur, saudara, ke padang gurun, dikejar-kejar sama satu perempuan yang namanya Isabel. Ada perempuan NPD, posesif, agresif, saudara ya. Sangean, saudara ya. Wah, kabur tuh Elia terbirit-birit itu. Padahal dia baru nyembelih 470 Nabi Baal dengan gagah perkasa, dia sembelih satu-satu di tepi sungai itu ya. Begitu ada perempuan ngamuk, wow, kucing garong, wow, begitu kucing garong, saudara, wah terbirit-birit dia lari. Aduh, kacau sekali ini Elia ini ya. Baru nyembelih 470 orang dengan gagah berani nurung Nabi dari langit, ada kucing garong, wow, terbirit-birit. Yang saudara kamu ngeliatin Elia saya sampai gedek-gedek. Saya kalau mencoba merekonstruksi. Saya kan ada di dalam Alkitab itu kan saya coba rekonstruksi, saudara ya. Andai saya ada di situ, saya lagi nonton, saudara ya. Ini gedek-gedek ini Elia sama kucing garong aja terbirit-birit, saudara ya. Kamu jangan pikir Daud itu para nabi itu, jangan pikir itu para nabi itu orang yang sempurna, enggak, saudara. Para nabi itu orang yang punya cinta, ya. Mereka bukan orang yang sempurna. Tapi mereka orang-orang yang punya cinta. Mereka punya banyak sekali kesalahan. Ya, tapi mereka punya banyak cinta dalam hidupnya mereka. Paling tidak untuk orang-orang di sekelilingnya dia. Ya, itulah. Nah, saudara ya, sekarang kita masuk lagi. Jadi saudara, Paskah itu diawali dengan Abraham mau nyembelih anaknya Ishak itu. Itulah simbol Paskah pertama kali.
ya, ketika Abraham disuruh mengorbankan anaknya yang namanya Ishak dalam mimpinya dia, dalam kengawurannya dia, saudara. Kemudian Nabi mau dia orang hebat, saudara. Dia dengar katanya Tuhan nyuruh dia nyembelih anaknya. Cuman mimpi, saudara ya. Untuk cuman mimpi. Sampai tempat tujuan, dia lihat domba. Maka dia bilang, oh ada malaikat mencegah kita. Karena saya lihat domba. Di atas gunung Tuhan sediakan. Iya kan? Di atas gunung Tuhan sediakan. Banyak hal yang terjadi ketika kamu dengar, katanya mendengar suara Tuhan. Ya. Tetapi kamu mendengar suara Tuhan, bukan suara Tuhan yang kamu dengar. Abraham mendengar suara Tuhan karena cintanya dia. Kamu dengar suara Tuhan karena hawa nafsumu. Ilusimu menjadi rema, saudara. Oh, hati-hati, saudara. Suara Tuhan itu kan rema. Tetapi yang menjadi rema bukan firman Tuhan, bukan karena cinta, tetapi karena ilusi, delusimu yang menjadi suara Tuhan. Yaitu contohnya dosen kita tuh, Mas Ahmad Fauzi itu kan, dia nulis buku Agama Kesurupan, Nabi Kesurupan, Agama Schizofren kan. Ini dosennya Bu Ros ini. Ini belum sempat diajar sama si Ahmad Fauzi aja nih Bu Ros ini. Iya kan, kesurupan dia, saudara. Dia kerungon-kerungonan. Pateni. Bunuh. Masa hati-hati, saudara. Saya curiga ini lagi banyak orang di gereja sekarang lagi mengidap schizofren. Dikit-dikit dengar suara Tuhan, dikit-dikit dengar suara Tuhan. Ya kan? Nah, hati-hati, saudara ya. Oh, saya dengar suara Tuhan ya. Kita bikin komunitas, bikin apa, kamu pikir bukan suara Tuhan ini. Kita dengar suara Tuhan. Bedanya saya tidak kerungon-kerungonan. Nah, iya kan? Saya tidak kerungon-kerungonan, saya dengar ya. Hati-hati, saudara. Tetapi kemudian si Abraham tetap jalan ke Gunung Muria. Ya, makanya namanya Muria. Tadinya nggak tahu namanya apa. Tapi kemudian Abraham memberi nama gunung itu Muria. Ya, di atas gunung Tuhan sediakan. Di dalam keputusasaanmu, saudara, kamu cari Tuhan. Di dalam pergumulan hidupmu, saudara, di dalam segala aspek hidupmu, dalam apapun, kamu cari Tuhan. Bisa salah, saudara. Tetapi kalau kamu cari Tuhan dengan cinta, dengan tulus hati, di atas gunung, Tuhan sediakan. Bukan masalah kamu salah benernya, tapi kamu itu dengan hawa nafsu, apa kamu dengan ketulusan hati mencari Tuhan? Kalau kamu dengan ketulusan hati mencari Tuhan, kamu akan menemukan. Di atas gunung itu Tuhan akan sediakan segala yang kau perlu, saudara. Di atas gunung Tuhan, El Shaddai, Allah gunung, saudara ya. Allah yang maha besar, makanya El Shaddai. Ya. Makanya Abraham memanggilnya El Shaddai. Ya. El Shaddai, Allah maha besar. Ya. Allah yang maha luar biasa. Ya, bukan cuma gadol ya. Gadol itu kan besar. Ini El Shaddai yang maha perkasa, maha besar, maha tinggi, maha kuasa. Ya. Itu El Shaddai. Nah, saudara, bagaimana kita bisa punya iman seperti Abraham ini? Di hari ini kita nggak perlu lagi mempersembahkan anak kita. Hati-hati ya Bu Ros ya, kalau tiba-tiba dibisiki, gue anakmu patenan. Oh ya hati-hati, saudara, itu pasti kerungan-kerunganan saatnya periksa dokter itu, saudara. Ya ini Pak Apul gitu. Ayo Apul. Ada ekonya, saudara. Patenan bocahmu kui, bunuh anakmu. Hati-hati, saudara, ini saatnya Pak Apul periksa dokter kalau udah begitu, saudara. Tanya sama dokter Vivina ya. Bu, kok ada suara yang aneh-aneh. Saatnya hati-hati, saudara. Jangan ini kebablasan kayak Ahmad Fauzi. Al-Quran disobek-sobek, saudara, sambil telanjang ya. Ya cerita dulu saya telanjang Al-Quran tak sobek-sobek, saudara, karena bukunya jahat, dia bilang ya. Dia dengar suara. Itu kan enggak sampai segitunya juga kali ya. Walaupun kita juga sepakat, cuma kan ya jangan begitu juga sampai telanjang di depan rumah ya, sampai sobek bret, sampai mana-mana kertasnya itu ya. Sampai segitunya.
Saudara, bagaimana kita bisa punya iman seperti Abraham? Dalam Ibrani 11 dikatakan karena iman Abraham mengorbankan anaknya Ishak karena dia percaya, saudara, ya, bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati. Loh, orang mati mana yang bangkit zamannya Abraham, saudara? Enggak ada orang mati bangkit zamannya Abraham. Ya, saya pernah menjelaskan kepada Anda, Ismail itu disuruh mati, nyatanya hidup. Ya kan? Tetapi zaman itu belum ada orang yang benar-benar mati dibangkitkan sama Tuhan, belum ada cerita itu. Dari mana dia tahu? Ya kan? Dari mana? Untung Anda tidak dicoba sampai sebegitunya. Di zaman Tuhan Yesus, ya saudara ya, kamu disuruh apa saudara? Mengorbankan apa? Korban persembahan kita, saudara? Daging kita kan? Korban persembahan kita adalah ego kita kan, pride, kebanggaan kita kan. Apa persembahan korbanmu, saudara? Kesombongan kita, keangkuhan hidup kita, gengsi, dendam, marah. Itu kan yang disuruh dikorbankan, daging itu kan disembelih. Sebab Yesus datang sebagai manusia, datang dalam daging, saudara. Dalam sarks. Sarks itu lemah. Roh itu penurut. Sarks itu lemah, kata Tuhan Yesus. Yesus datang di dalam sarks yang lemah itu. Buah dari daging, kalau kita ikutin kelemahan-kelemahan kita, kalau dipeluni, saudara, kalau diikutin, buahnya adalah apa? Pertengkaran, percideraan, percabulan, perzinahan, berhala, segala macam kedengkian. Ya, itu buah dari daging. Yesus datang dalam daging. Dan dia tahu persis apa kelemahan kita, saudara. Saya selalu bilang ya, apa buktinya Allah Islam itu ada? Kamu masih hidup, loh itu kamu nafas. Oh, itu bukan bukti Allah Islam, itu bukti Allah saya. Apa buktinya Allah Islam ada? Nggak ada satupun yang bisa jawab. Saya sudah kasih sayembara. Apa buktinya Allah Kristen ada? Yesus. Ya, Buddha, Allahnya ada nggak? Ada. Patung Buddha itu, dia duduk sujud di depannya. Apa buktinya Allahnya orang Hindu ada? Ada. Mereka berdoa di depannya Krishna, di depannya Siwa, di depannya Indra, dalam patung-patung itu. Itulah Allah mereka. Mereka anggap itu Allah mereka. Apa bukti Allah Islam itu ada? Nggak ada, saudara. Nggak ada buktinya. Hanya ilusinya saja. Tapi bukti Allah Kristen ada Yesus. Yesus yang dalam rupa manusia itu yang kita sembah. Ya kan? Itu bukti Allah Kristen itu ada. Ya, di dalam kesetaraannya, yang dia adalah Allah, dia turun mengambil rupa ya sars. Ya, dalam rupa antroponnya dia, sarsnya dia, daging. Dan dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kalau ada Allah nyuruh kamu, jangan berzina, jangan mencuri, ya, jangan membunuh. Ya Allah, kamu pernah jadi manusia enggak Allah? Betapa sakitnya dikhianati. Saya lagi jadi TKW, suaminya malah kawin lagi. Ya Allah, kamu tahu nggak sakitnya? Tahu, aku kan maha tahu. Emang Allah pernah jadi manusia? Enggak. Ada orang nyuruh-nyuruh. Kamu tahu nggak rasanya? Superman, ya. Superman. Wah, kamu. Wah, itu. Ya, Veronica itu angkat itu batu itu. Wah, batu segede rumah suruh diangkat. Ya enggak bisa. Wah, kamu bodoh. Sama Superman diangkat suruh pada turun. Ya, kamu Superman, kamu yang goblok. Kamu Superman nyuruh saya orang biasa. Kamu yang goblok, nggak pakai otak, kamu Superman. Iya nggak? Ya nggak pakai otak si Superman ini, dia kan terlahir jadi manusia super. Lah kita ini orang biasa, lalu digoblok-goblokin sama dia, kadang-kadang nggak bisa ngangkat batu satu gede rumah. Nah, ini sama Allahnya juga sama, nyuruh kamu itu melakukan ya yang Allah sendiri belum tentu bisa melakukan.
Jangan berzina. Allah pernah nggak berzina? Tahu nggak rasanya enak berzina? Jangan marah-marah. Ya, kamu harus sembahyang sehari 50 kali. Allah, kamu pernah sembahyang 50 kali? Tahu, setiap kali mau kelingan kudu sembahyang lagi. Kita apa kelingan sembahyang lagi? Dikit-dikit kudu sembahyang. Allah pernah begitu? Kamu pernah tahu? Kalau lupa dikit ya, masuk neraka. Allah, kamu pernah tahu rasanya nggak punya duit? Anaknya lagi sakit. Saya kudu maling, kudu nyopet di pasar pagi. Tangannya kudu diputus gara-gara nyopet. Kamu bilang Allah katanya nggak boleh nyopet, kalau nyopet tangannya diputus. Kamu pernah jadi manusia Allah, nggak punya duit. Kamu ini sok tahu Allah. Kamu nggak ngerti apa-apa, sok-sok nyuruh-nyuruh saya. Allah, saya nggak mau, sudah itu dewa, ada dewa yang nyuruh-nyuruh saya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terus nggak boleh ini, nggak boleh kata siapa kata dewa ini. Dewa itu pernah jadi manusia enggak, goblok itu dewanya saudara. Tapi Allah kita, dia pernah jadi manusia biasa. Yang penuh dengan segala kelemahannya, merasakan kelemahan kita. Kamu lapar, dia pernah tahu rasanya lapar. Kamu dikhianati, dia tahu rasanya dikhianati. Ketika kamu bergumul melawan hawa nafsumu, dia tahu saudara. Dia umur 30 tahun dan belum menikah saudara. Dia tahu pergumulan libido itu seperti apa. Ketika dia dikhianati, difitnah, diperlakukan dengan tidak layak, dicambuk, dicaci maki. Dia bilang, ampuni. Kalau kamu mengampuni saudara, ya kamu lepaskan pengampunan. Dia yang mengajarkan kepada kita. Wes omdo, coba kamu, ya sudah, aku sudah lakukan. Jual segala milikmu katanya Tuhan Yesus kan. Emang kamu pernah? Sudah, kan seluruh alam semesta ini milik saya. Aku datang kemari sebagai, mau naruh kepala pun nggak ada rumahnya. Iya kan? Padahal segala isi semesta ini adalah miliknya dia. Dilepas semuanya. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Dia sudah melakukannya terlebih dahulu. Dia udah kasih contoh. Ya, ampuni musuhmu, gundulmu peang. Oh, sudah, Tuhan Yesus sudah mengampuni musuhmu. Dia ajarkan kepada kita. Ya, karena pembalasan yang hebat itu bukan karena pedang, bukan dengan pistol, bukan dengan menyakiti dia. Pembalasan yang paling hebat adalah dengan kamu berbuat baik kepada musuh-musuhmu sampai dia botak, saudara. Karena kan kita tabur api di atas kepalanya kan. Katanya Paulus, kalau kamu berbuat baik kepada musuh-musuhmu, kamu menaruh bara api di kepalanya dia, botak saudara. Iya kan? Itu adalah pembalasan yang paling kejam saudara, ketika kamu kasih makan musuh-musuhmu loh saudara. Begitu kamu bisa kasih makan musuhmu ketika dia lapar, itu adalah pembalasan yang paling kejam saudara, pembalasan yang paling ya. Nah, Anda sudah nonton semuanya, nggak usah diulang-ulang cerita, sudah banyak kesaksian ya, sudah saya tunjukkan, saya kasih contoh. Ya kan? Nah, pertanyaannya, mudah nggak? Mudah, sudah dikasih contoh sama Tuhan, caranya bagaimana? Masalahnya kan gara-gara kita nggak mau berkorban daging kita nggak mau berkorban ego kita, harga diri kita, pride kita, keangkuhan, dendam, kemarahan, hawa nafsu kita nggak mau korban, kita nggak mau sembelih, kita nggak mau, kita maunya ritualnya. Lah buat apa ritualnya saudara? Ada orang cinta dengan ritualnya buat apa ritual? Buat apa kamu melakukan segala macam ritual kalau kamu istrimu ngomong salah dikit aja kamu tabok? Buat apa ritualmu di gereja? Kalau ada tetangga salah ngomong aja kamu labrak. Buat apa ritual-ritualmu itu saudara, kalau kamu masih tersinggungan, ngantukan-ngentutan saudara, maksudnya kamu masih senggol bacok gitu ya. Buat apa segala ritual-ritualmu itu? Kalau kamu ternyata ya
Ada orang fitnah kamu sedikit aja, rasanya ubun-ubun, rasanya mau meledak, saudara ya. Buat apa kalau kamu masih menyimpan dendam di hatimu, semua ritual agamamu itu? Buat saya, buat apa? Saudara, mendingan saya nggak suka ritual. Bodoh-bodoh amat, nggak suka ritual. Tapi pokoknya kalau kita punya musuh, kita ampuni. Ada orang lapar, kita kasih makan. Ada orang fitnah kita senyumin aja. Ada orang ngomong nggak bener tentang kita, ya emang gue pikirin, lu siapa? Ya kan? Nah itulah ya. Makanya kita di sini nggak ada ritual, kita nggak suka dengan ritual-ritual apapun. Ya, kita tidak merayakan perayaan-perayaan yang aneh-aneh, nggak ada tuh. Hari Paskah, Pentakosta, kenaikan Isa Al-Masih, turun Isa Al-Masih, apalagi nggak ada tuh, kita nggak pernah. Kita masa bodoh dengan begituan. Sebab semua perayaan itu hanya ada satu, ya, di dalam Paskah. Makna Paskah itu, ya, Pentakosta, makna Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, dan Pentakosta, ya, dan kelahiran Tuhan Yesus. Semuanya itu hanya di dalam satu pekerjaan kita, saudara. Mengasihi, mengampuni, memberkati, bersahaja dalam hidup dan bersedekah setiap hari. Hanya itu, saudara, sesimpel itu saja hidup kekristenan itu. Dan jaga hidupmu di dalam kekudusan. Jangan sampai meleset, saudara. Pengorbananmu itu, korban bakaranmu itu ya hawa nafsumu, dagingmu. Kamu ya pagi-pagi pagi-pagi kamu, waduh, tetangga bikin masalah, jangan kamu labrak, kamu lepaskan pengampunan. Karakter ya, 12 karakter kerajaan Allah itu kamu harus punya. Setiap hari, saudara ya, kamu jaga hidupmu baik-baik dalam Tuhan. Itulah korban bakaran kita, saudara. Itulah korban bakaran yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lah, kalau kamu mau nyari ritualnya itu nyembelih anak nanti, saudara, lama-lama kamu anakmu sembelih juga tuh. Ya kan, karena kamu hobi makin sulit ritual, makin bangga kamu melakukannya kan. Wah, kamu belum tahu ya, bikin di biara situ ritualnya. Kamu harus berlutut dari bawah sampai ke puncak, berlutut di kakimu tuh ya. Bangga, saudara, kalau sampai kamu bisa melakukannya, puas. Iya kan? Kamu dari bawah, itu mungkin ada 1.500 anak tangga. Kamu dari bawah berlutut sampai ke atas, lalu kamu sembah sujud kepada Tuhan, kamu bangganya minta ampun, saudara. Saya bilang ya goblok, saudara. Habis itu turun, senggol bacok, ya kan? Buat apa, saudara? Terus buat apa kamu jalan ritual itu? Ya, kekristenan. Tuhan Yesus ajarin kita. Bukan ritual-ritual itu yang penting. Tapi bagaimana kamu mempraktekkan cintanya Tuhan di dalam pengorbananmu sekalipun orang itu tidak layak dicintai. Musuh tetap musuh, saudara ya. Musuh tetap musuh. Jangan kamu pikir musuh itu temanmu, hati-hati kamu nanti samber sama dia. Tetapi kita berbuat baik sama dia. Sambil hati-hati. Kamu kalau ada anjing, ya, kelaparan, anjing liar, atau binatang buas liar, kelaparan. Kita mau kasih makan, tapi hati-hati, saudara, itu binatang buas. Kamu dicatek nanti. Hati-hati ya. Jangan bodoh kamu. Jangan naif. Itu orang jahat. Tapi kita harus kasih makan. Tapi kamu harus hati-hati. Ya. Jadi jangan naif. Dia tetap musuhmu. Dia bukan temanmu, saudara. Dia musuhmu. Tapi kamu kasih makan dia. Ya, sehingga kamu selalu waspada. Haleluya. Itulah korban bakaran kita, saudara. Dan bagaimana kita punya hikmat untuk melakukannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.